Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kejebak? Di satu sisi, platform kayak TikTok itu kan, wah, panggung yang luar biasa banget buat bisnis. Jangkauannya kayak Anda ada batas. Tapi di sisi lain, ada perasaan aneh, kayak kita tuh nggak sepenuhnya pegang kendali. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah fenomena yang bisa kita sebut lingkaran setan TikTok. Kita akan lihat bareng-bareng gimana platform yang awalnya kayak sahabat baik, pelan-pelan bisa berubah jadi tuan tanah yang ngatur segalanya. Coba deh tanyakan ini ke diri Anda sendiri, tapi yang jujur ya, apa suksesnya bisnis Anda sekarang ini 100% bergantung sama algoritma, promo, dan aturan main dari satu platform itu aja? Kalau besok tiba-tiba platformnya ganti aturan seenaknya, bisnis Anda masih bisa jalan nggak? Pertanyaan ini adalah inti dari obrolan kita. Ini bukan soal nyalain platform ya, mereka juga bisnis. Tapi ini soal kita paham gimana permainan kekuatannya berjalan supaya Anda bisa bangun bisnis yang beneran kuat, bukan cuma numpang di panggung orang lain. Oke, kita mundur dulu ya ke awal mula semuanya. Semua hubungan ini tuh dimulainya manis banget. Bayangin Anda baru aja buka toko di TikTok. Platform ini tuh nyambut Anda kayak tamu VIP, pakai karpet merah. Ini fase bulan madu, di mana semua rasanya mungkin dan wah masa depan cerah banget. Platform seolah-olah ngasih jabat tangan emas. Produk Anda langsung dapat sorotan utama. Pelanggan Anda dimanjain abis-abisan dengan diskon gede dan gratis ongkir yang semuanya ditanggung sama platform. Ini kan kayak mimpi jadi nyata, iya kan? Penjualan naik, traffic kenceng, jadi populer tanpa keluar budget marketing yang gede. Siapa coba yang nggak mau? Nah, inilah kailnya yang bikin banyak banget penjual akhirnya masuk. Tapi, ya namanya juga cerita. Setelah fase bulan madu yang indah, realita mulai kelihatan. Pelan tapi pasti. Aturan mainnya mulai berubah. Kemudahan dan kemurahan hati di awal tadi ternyata ada harganya yang harus dibayar nanti. Dan disinilah awal mula dari jebakan lingkaran setan itu. Gini cara kerjanya si tekanan ini, kita bedah satu-satu. Awalnya, semua promo itu ditanggung penuh sama platform. Terus, tiba-tiba muncul kebijakan baru. Yuk, biaya diskonnya kita tanggung berdua, 50-50 ya. Anda mungkin mikir, oke deh, masih fair lah ya, sama-sama untung. Tapi kemudian, biaya admin mulai naik. Nggak langsung banyak, tapi dikit-dikit, terus-terusan, kayak air yang netes terus ke batu. Tanpa sadar, keuntungan Anda makin tipis, kegerus sama biaya-biaya yang dulu nggak pernah ada. Analogi ini, wah, kena banget sih. Kenaikan biaya admin itu nggak pernah diumumin gede-gedean. Caranya halus, tersembunyi, seringkali dibungkus dengan alasan untuk meningkatkan pelayanan kami. Persis kayak mantan yang nggak bilang langsung mau balikan, tapi nongol terus ngasih sinyal-sinyal samar. Platform bikin Anda bergantung dulu, baru deh pelan-pelan mereka ambil porsi kue yang lebih besar dari Anda. Nah, ini dia titik krusialnya. Kenapa para penjual nggak keluar aja dari sistem promo yang jelas-jelas mulai merugikan ini? Jawabannya simpel banget, mereka nggak bisa. Platform udah bangun sebuah sistem di mana produk Anda bisa kelihatan atau enggak, itu tergantung banget sama keikutsertaan Anda di program promo mereka. Kalau Anda milih nggak ikutan, ya udah produk Anda kayak hilang di telan bumi, nggak bakal muncul di feed atau di pencarian. Ini bukan lagi pilihan, tapi paksaan halus. Dan ini nih bagian yang paling ironisnya. Pernah lihat brand gede atau kreator top yang bisa live shopping dengan diskon gila-gilaan tiap hari? Sebagian besar subsidi buat mereka itu ternyata datangnya dari dana yang dikumpulin dari biaya admin yang dibayar sama ribuan penjual kecil kayak Anda. Jadi waktu Anda bayar biaya admin yang makin tinggi itu, Anda secara nggak langsung ikut mendanai kompetitor raksasa Anda yang lagi disubsidi sama platform. Ekosistemnya jadi timpang banget kan? Di tengah situasi kayak gini, para penjual itu pada dasarnya kebagi jadi dua kubu, dengan dua cara pikir yang beda banget. Kita sebut aja mereka si penjual abis-habisan dan si penjual arsitek. Jalan mana yang Anda pilih sekarang, itu yang bakal nentuin nasib bisnis Anda di masa depan. Coba perhatiin bedanya. Si habis-habisan itu fokusnya ngejar viral dan orderan harian di dalam arena platform. Pokoknya gimana caranya rame hari ini. Sementara si arsitek, dia ngelihat platform itu cuma sebagai alat. Trafik dari platform dia pakai sebagai jembatan untuk bangun aset utamanya sendiri, yaitu database pelanggan yang sepenuhnya dia pegang kendalinya. Analogi ini bener-bener nonjok. Penjual habis-habisan itu pada dasarnya lagi ngerenovasi rumah sewaan. Mereka kerja keras banget mempercantik toko, bikin konten bagus, bangun audiens, tapi pada akhirnya aset itu, si rumah itu bukan punya mereka. Kalau suatu saat yang punya rumah naikin harga sewa atau bahkan ngusir mereka, semua kerja keras itu ya hilang gitu aja. Keuntungan jangka panjangnya diambil sama si pemilik platform. Jadi gimana caranya jadi si arsitek ini?
Ini bukan berarti Anda harus bakar jembatan terus ninggalin platformnya sama sekali. Bukan. Ini tentang membangun sebuah rencana keluar, atau lebih tepatnya, sebuah rencana kemandirian, sambil kita tetap manfaatin kekuatan platformnya. Penting banget buat diingat, ya. Tujuannya itu bukan buat berhenti pakai alat yang emang berguna ini. TikTok itu tetap panggung yang keren banget buat jangkau audiens baru. Tujuannya adalah untuk mastiin bisnis Anda itu punya pondasi yang kuat di atas tanah milik Anda sendiri, bukan sepenuhnya dibangun di atas tanah sewaan. Dengan gitu, mau ada badai apapun di platform, rumah bisnis Anda bakal tetap berdiri kokoh. Oke, sekarang kita bahas langkah-langkah praktisnya. Ini cetak biru Anda. Pertama, nggak usah muluk-muluk, nggak perlu langsung bikin website canggih. Anda bisa mulai dengan ngumpulin nomor WhatsApp atau email pelanggan. Kedua, jadikan pengumpulan database ini prioritas utama. Tiap ada transaksi, itu kesempatan emas buat dapat kontak pelanggan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kasih mereka insentif. Mungkin penawaran khusus, produk eksklusif, atau layanan yang lebih personal kalau mereka beli langsung dari Anda lain kali. Bangun hubungan, bukan cuma transaksi. Kenapa sih semua ini penting banget? Karena di dunia digital, panggung tempat Anda tampil itu bisa jadi gelap dalam sekejap. Dan Anda harus siap waktu lampunya padam. Coba bayangin deh, Anda udah capek-capek bangun bisnis dengan ratusan ribu pengikut. Tiba-tiba, besok pagi platformnya ganti algoritma. Konten Anda nggak nyampe lagi ke audiens Anda. Penjualan anjlok drastis. Dalam semalam, Anda berubah dari pemilik bisnis jadi cuma penonton di toko Anda sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah resiko nyata kalau 100% bisnis Anda bergantung sama satu pihak yang nggak bisa Anda kontrol. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan sama-sama, apakah Anda sedang membangun bisnis yang sesungguhnya atau cuma jadi pemain di panggung orang lain? Karena pada akhirnya yang punya panggung bisa matiin lampu kapan saja. Pastikan saat itu terjadi, Anda udah punya genset dan lampu sendiri untuk terus bersinar.